para bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tentang Al-Quran. Al-Quran kitab yang sudah dijamin oleh Allah Rasulullah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya turunkan Al-Quran, adzikr ini, dan saya jaga ila yaumil qiyamah, tidak akan rusak, tidak akan berubah. Beda dengan kitab suci yang lain. Secara ilmiah, karena fanatik agama, secara ilmiah para ilmuwan pun semua mengakui bahwa kitab suci yang lain Al-Quran terjadi perubahan. Dari sejarah terjadi perubahan. Tapi kalau Al-Quran semua mengakui, para orientalis pun mengakui. Saya baca Qudsi yang mempunyai kitab tafsir, Madahibut Tafsir fil Islam. Ada tafsir Islam itu orientalis dari Belanda, mengatakan Quran semuanya orisinil, semua keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Hanya saja orientalis salahnya itu tidak mengakui itu wahyu, tapi itu karangan gubahan Nabi Muhammad. Tapi semua sepakat bahwa itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Beda kitab suci yang lain. Kalau kita tanya misalkan kitab Bible atau The New Testament, The Old Testament, apa betul-betul itu yang keluar dari lisannya Yesus? Nggak bisa jawab mereka, nggak bisa jawab. Karena tidak ada penelitian yang sangat detail, ilmu yang membahas keorisinalan kitab suci yang lain. Tapi Al-Quran semua mengakui, walaupun non-Muslim, Quran itu semua keluar dari lisannya Muhammad. Hanya kalau kita meyakini dan harus meyakini Quran itu wahyun minallah, bukan karangan gubahan bikin-bikinan dan Muhammad, bukan, betul wahyu dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nabi yang ummi, yang buta huruf, tidak mampu baca, tidak mampu nulis. Ketika Rasulullah diutus di kota Mekah itu, yang masyarakat Mekah yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang, tidak lebih dari 10 orang. Qus al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Ka'ab bin Zuhair, Sayyidina Umar, itu bisa nulis. Lainnya buta huruf, nggak bisa baca. Itu rata-rata masyarakat Mekah. Nah, Nabi Muhammad pun tidak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah mengunjungi pertemuan-pertemuan, nggak pernah terpengaruh dengan lingkungannya, murni. Bahkan Rasulullah ketika kecil hidup di tengah-tengah suku Badui Bani Sa'ad, yaitu ketika disusui oleh Siti Halimah, jauh di kampung banget. Saya pernah ke sana 80 kilo dari Mekah itu, dekat Taif. Sangat, sampai sekarang pun masih kampung. Artinya apa? Nabi Muhammad berkembang sejak kecil, remaja, menjadi pemuda dewasa, tidak pernah bergaul dengan siapapun, tidak pernah baca kitab suci manapun, tidak pernah baca dongeng-dongeng atau filsafat, tidak pernah baca ilmu atau apa buku-buku ilmiah, nggak pernah, yang betul-betul nggak pernah. Tiba-tiba dengan mengagetkan menyampaikan kalam yang luar biasa dari sisi bahasa. Terkenal ketika itu para bulagha, syuara, pujangga, sastrawan, bahkan syair itu dilombakan di pasar-pasar malam, antara pasar Ukad sebelum musim haji, kurang mulai Zulqa'dah itu 1 bulan ada pasar Ukad namanya, waktu zaman jahiliyah. Di situ terjadi lomba syair dari beberapa suku mengeluarkan syairnya, yang menang dapat hadiah. Hadiahnya kadang-kadang perempuan cantik lah, kira-kira itu. Nah, Nabi Muhammad mengeluarkan Al-Quran mengalahkan para syuara, para pujangga, para sastrawan yang ketika itu menang ketika lomba syair di pasar-pasar malam itu. Padahal Nabi Muhammad semua orang tahu gak pernah pergi kemana-mana. Itu yang saya heran. Bahkan mencengangkan lagi, banyak sekali sebenarnya kalau kita bahas ya jurusan ilmu Al-Quran ya 4 tahun sendiri kalau kita bahas. Antara lain misalkan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat Al-Had ayat 56 atau 24, ayat 56. Artinya apa artinya? Coba, ayat Quran diturunkan kepada seorang yang buta huruf, dibacakan kepada masyarakat yang buta huruf. Orang Arab waktu itu buta huruf.
Apa jahiliyah? Isinya apa? Bahwa al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhan itu adalah kebenaran yang harus digapai, dihasilkan dengan metode ilmiah. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Hanya dengan metode analisis ilmiah, rasional, logis, menggunakan premis-premis, itulah baru bisa mencapai kebenaran. Jadi 15 abad yang lalu Quran sudah mengatakan kalau kita ingin benar apapun, di bidang apapun, harus berasaskan analisis ilmiah. Coba 15 abad yang lalu kitab suci lain nggak ada. Mohon maaf, saya S2-nya perbandingan agama, S2-nya. Kalau S3 tasawuf, S1-nya dakwah di Kiai Abdul Aziz, S2 di Ummul Qura perbandingan agama, S3 tasawuf juga di Ummul Qura. Nah, saya baca kitab suci yang lain dengan yang versi bahasa Arab. Maklum, waktu di Indonesia di rumah mana mungkin saya baca Bible, saya baca Rigveda, saya baca Taurat. Gak boleh oleh orang tua saya macam-macam baca yang lain macam-macam, gak boleh oleh orang tua saya, ayah saya. Kesempatan saya di Timur Tengah atau di Mekah itu saya baca semua kitab agama, Rigveda, Mahafad kita, terus semua saya baca kitab Yahudi, protokol Zionis, dan kitab buku-bukunya orang Kristen. Tidak ada ayat kitab suci dari agama lain yang mengatakan kalau Anda atau kalau kita ingin benar harus berdasarkan ilmiah, analisis ilmu pengetahuan. Gak ada itu. Hanya Al-Quran yang mengatakan demikian. Itu disampaikan 15 abad yang lalu. Coba, merupakan mukjizat yang luar biasa. Dengan ayat ini saja merupakan dorongan, merupakan cambuk, targhib agar umat Islam menjadi umat yang maju, intelek, cerdas. Tidak boleh bodoh. Tidak boleh kita melakukan sesuatu dengan tidak berdasarkan ilmu. Dengan coba-coba misalkan mengikuti ajaran klinik, ajaran gnostik, mistik, nggak boleh. Harus dengan ilmu. Kita mau bertani, mau berdagang, mau berbisnis, berpolitik, bermasyarakat, apalagi menjadi rektor, harus pemikirannya ilmiah, rasional, logis. Tidak boleh cari dukun, tidak boleh berdasarkan gnostik, mistik, klinik, mimpi dijadikan dasar, nggak boleh. Itu Al-Quran sudah mengatakan demikian. Dengan demikian lahirlah beberapa ulama, ilmuwan di dalam agama Islam dari masyarakat Mekah, masyarakat Arab yang kemarin masih buta huruf. Berapa tahun kemarin udah buta huruf, sekarang belum, tidak lama sudah menjadi bangsa yang maju.